Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman. Selamat pagi semuanya teman. Apa kabarnya buat seluruh komunitas di channel? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman. Oke, jadi kesempatan kali ini teman ya, karena gue udah lama nggak update video YouTube teman. Udah beberapa hari nih gue nggak update ya, baru live doang. Kali ini gue akan coba ngepantau market Bitcoin ya, atau induk kripto gitu teman ya. Karena memang saat ini tuh market nggak bersahabat gitu teman. Nah, kiranya nanti ada sentimen apa, nanti bakal gue ulas semua di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis teman ya. Dan mungkin buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu, karena apa, setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency yang gue pastiin kalian nggak bakal ketinggalan. Dan juga nih buat teman-teman semua yang mungkin belum bergabung di grup Telegram, kalian bisa gabung dulu ya. Di sini juga setiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency serta sentimen-sentimennya ya teman. Dan kalian juga bisa sharing ya kripto ke gua dan teman-teman yang ada di grup. Jadi gua pastiin kalian nggak bakal ketinggalan mengenai cryptocurrency. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi. So tunggu apa lagi? Link udah gue sediain di kolom deskripsi teman. Oke, jadi kita langsung aja ya untuk ngepantau market kripto. Ya, di sini kalian bisa lihat untuk BTC itu berada di level 42.500 teman. Hal ini seperti sama persis yang pernah gue ungkapin di live streaming semalam ya. Kalau kalian lihat atau tonton live streaming gue di Get Live semalam, sorry gue kemarin nggak tautin ke YouTube juga untuk live streamingnya teman ya. Jadi kalau kalian tonton kemarin itu BTC masih di level 43 berapa gitu ya. Nah, di analisa gue kemarin BTC itu ada kemungkinan turun, tapi naik turun, ingat naik turunnya ini termasuk masih di dalam jangkauan satu ya teman. Untuk satu untuk di 41, 42, 41, 42, 43 gitulah ya. Dan saat ini market mengalami penurunan lagi ya, dimana BTC mencapai 42.500, untuk Ethereum di 2.284 teman. Dan hal ini tentunya menyebabkan banyak dari altcoin lainnya ya. Banyak dari altcoin lainnya juga mengalami hal yang sama ya. Nah ini ya, ini analisa gue, nanti bakal kita cek aja. Nah sebelumnya gue mau coba lihat-lihat ya beberapa sentimen ya. Oke, di sini gue kutip dari bitcoin.com teman ya. Katanya 9 ETF baru menangkap 177.949 Bitcoin ya, menarik hampir 40 juta BTC dari pasar setelah arus keluar GBTC. Oke. Jadi memang sering gue infoin juga di grup Telegram ya, bahwa beberapa minggu yang lalu, minggu terakhir ya teman-teman, itu banyak sekali memang dana yang keluar dari GBTC ya teman, yang menyebabkan beberapa market Bitcoin mencoba untuk mengalami penurunan terus gitu teman ya. Tapi senang aja teman-teman, tapi tenang aja ya, karena memang dari GBTC ini ya, karena aset tertahan beberapa tahun gitu ya, setelah ada option persetujuan ETF, makanya dibuka itu untuk run-nya ya. Hasil banyak yang menarik atau banyak yang ngejual GBTC itu ya. Ada yang sebagian dijual, ada sebagian yang dipindah ya di manajer aset lainnya seperti di IBIT atau di BlackRock ya, dan di manajer aset lainnya. Nah, di sini kan kemarin GBTC keluar gila-gilaan ya, keluar gila-gilaan, bahkan sampai minggu kemarin tuh tembus 600 juta US dollar. Itu dana yang keluar dari GBTC aja gitu teman. Dan itu menyebabkan market Bitcoin kemarin tuh langsung crash ya, di minggu-minggu yang lalu itu teman, langsung crash ya. Nah, tapi tenang aja ya, karena menurut beberapa analis, bahkan salah satu dari analis JP Morgan kalau nggak salah ya, dia mengatakan tekanan penjualan GBTC itu sudah memudar. Intinya seperti itu, udah gue infoin juga ya di grup Telegram gua gitu teman ya. Kemarin juga udah gue infoin di YouTube gua juga gitu teman. Nah, karena memudarnya ini teman ya, memudar ini karena apa sih? Ya karena memang ada beberapa ya, ini disebutkan ada 9 ETF ya. Jadi dana dari GBTC keluar itu ditangkap oleh manajer aset lainnya untuk dikoleksi atau untuk dijadikan aset kepemilikannya ya teman.
Jadi di sini teman ya, katanya ada 9 dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ETF yang diluncurkan 11 Januari 2024 kemarin, teman. Nah, di sini menurut berdasarkan kata IBIT BlackRock ya, sekarang memiliki 72.466 Bitcoin atau senilai 3,12 miliar ya. Wise Origin ETF Fidelity VBTC saat ini memiliki 60.000 BTC atau diperkirakan 2,58 miliar US dollar gitu teman. Jadi keluarnya dana dari GBTC ini benar-benar namanya dimanfaatkan ya untuk diambil oleh beberapa manajer aset dunia seperti IBIT, FBTC ya, dari banyak lagi nih teman ya. Jadi seperti itu. Jadi alhasil untuk tekanan dari GBTC itu sedikit menurun. Nah, di sini ada Bitcoin holding ya. Ini adalah holding dari 9 spot BTC ETF, teman-teman. Ya, yang pertama di sini holdingnya itu yang tertinggi ada si IBIT ya, teman, atau BlackRock, ada HOLD, ada VBTC nih yang nomor 2 ya, tertinggi. Dan untuk ARK itu malah bawah sendiri ya ARK ya. Kalau klik kita lihat di sini ya, untuk kepemilikan dana Bitcoin atau Bitcoin yang di hold gitu, teman. Ya, jadi mungkin itu aja ya, teman ya, mengenai si ETF ini. Intinya tekanan dari GBTC sudah bisa dibilang berkurang ya, sudah berkurang karena banyak beberapa manajer aset, bahkan ini 9 manajer aset yang sudah menampung dana keluar dari GBTC. Dan untuk berikutnya ya, ini penulis Rich Dad Poor Dad atau Robert Kiyosaki ya. Ini biasanya mereka dia itu sering memperingatkan banyak investor ya, katanya bahwa saham dan obligasi akan hancur. Ya. Jadi di bulan-bulan yang lalu, bahkan di tahun lalu, si Robert Kiyosaki itu sering banget memperingatkan para investor buat hati-hati terhadap saham dan perekonomian AS gitu teman ya. Selain memang gencar menaikkan suku bunga dan menahan suku bunga untuk mengantisipasi inflasi di negaranya ya, atau negara AS gitu teman, yang menyebabkan impact ke market ya dunia teman ya, apalagi ke market beresiko seperti kayak Bitcoin itu sangat berimpact banget keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan dari AS ini gitu teman. Ya, meskipun kita tahu ya banyak sekali saat ini beberapa negara yang sudah nggak ketergantungan lagi ya dengan dolar AS, tapi kan ini masih era transisi ya, dimana kita ketahui sebelumnya memang kekuatan dolar itu sangat mendominasi ya teman. Ya, gue berharapnya sih ini nih BRICS ya. BRICS itu benar-benar banyak yang gabung ya, karena itu cukup adil banget untuk uang yang dipakai untuk berbisnis di BRICS gitu teman. Jadi nggak serta-merta harus pakai dolar dulu baru dikonvert ke uang lain gitu, nggak ya teman. Nah, itu dari situ aja AS atau mata uang dolar tuh udah tertekan dari ekonomi BRICS, apalagi yang gabung nggak main-main untuk negaranya gitu teman. Nah, di sini juga kalau kalian ingat ya, kalau nggak salah itu kan waktu di 2000 berapa ya, 2022 atau enggak 2023 kemarin itu AS sempat mengenai hutangnya itu ya, mengenai hutangnya yang cukup banyak banget, bahkan banyak news, banyak analis yang memperkirakan AS itu akan gagal bayar hutang gitu teman ya. Nah, ternyata gagal bayar hutangnya itu karena ada kebijakan apa gitu ya, kemarin itu ternyata diundur sampai tahun 2025. 2025 nih. Nah, pertanyaannya, oke, mengenai inflasi memang di AS saat ini sudah stabil ya teman, nggak kayak di tahun-tahun kemarin ya teman, semenjak ada perang Ukraina dan Rusia yang menyebabkan inflasi besar-besaran di AS. Jadi nggak hanya AS ya, banyak negara-negara lainnya juga mengalami ya teman. Tapi semenjak itu ya teman ya, jadi hutang AS itu diundur atau ditunda itu ya, kalau nggak salah sampai tahun 2025. Nah, meskipun inflasinya udah mereda, tapi pertanyaannya apakah AS bisa membayar hutangnya? Untuk nominal hutangnya berapa bang? Gue nggak tahu, lupa ya. Jadi intinya besar, banyak analis itu mengungkapkan bahwa AS itu akan gagal bayar hutang, sampai analis itu mengungkapkan hal tersebut gitu teman waktu itu. Nah, kiranya di 2025 ini apakah AS bisa atau sanggup membayar hutangnya ya, melihat partner-partner bisnis besarnya itu udah pada hengkang dari AS, seperti Arab Saudi yang saat ini udah hengkang ya dari AS dan gabung di BRICS gitu teman.
Nah, di sini lagi-lagi peringatan dari salah satu penulis buku Rich Dad Poor Dad ya, seorang Robert Kiyosaki memperingatkan bahwa kehancuran ekonomi AS itu sudah semakin dekat gitu, teman. Ya. Dan di sini Robert Kiyosaki menulis ya di platform media sosial X, teman. Ya, katanya pasar saham naik semakin tinggi. Para penghisap sebenarnya percaya bahwa perekonomian sedang kuat. Jangan tertipu katanya ya. Katanya The Magnificent Seven ya, yang dibiayai oleh dolar pemerintah AS menjaga pasar saham tetap naik. Penulis terkenal itu memperingatkan. Jadi di sini sepertinya ya kondisi dari market AS itu nggak baik-baik aja gitu, teman ya. Kenapa pasar saham itu naik gitu, teman? Malah semakin tinggi naiknya. Karena ada yang nge-backup cuy. Katanya yang nge-backup itu dari ini ya, The Magnificent 7 yang dibiayai oleh dolar pemerintah AS cuy. Ya, di sini ada smart money yang nge-backup pasar saham tersebut ya, agar naik, agar retail bisa masuk gitu, teman. Oke. Jadi harap hati-hati ini menurut Robert Kiyosaki ya. Katanya tolong hati-hati, pasar saham dan obligasi akan ambruk. Ya. Nah, di sini katanya saham Magnificent ini ya 7 ya, mengacu pada tujuan perusahaan teknologi mega capital ya, atau mega cap ya, mega cap, yakni seperti kayak Tesla, Meta, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, dan Nvidia ini ya, teman ya. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang cukup gila ya untuk secara market cap-nya. Di sini ada mega cap gitu, teman ya. Nah, perusahaan-perusahaan ini jangan sampai kalian itu, kata Robert Kiyosaki, jangan sampai kalian itu ketipu dengan kenaikan pasar sahamnya saat ini ya. Karena memang si Robert Kiyosaki melihat ekonomi AS itu nggak baik-baik aja, men. Ekonomi AS nggak baik-baik aja gitu, teman. Bahkan di tahun-tahun lalu si Robert Kiyosaki itu menyarankan kalian tuh menaruh uangnya di emas, di perak, atau enggak di Bitcoin ya, yang benar-benar ketiga hal tersebut ya bisa mempertahankan value lah ya, value atau nilai kekayaan kalian, atau melindungi lah ya, melindungi kekayaan kalian. Intinya seperti itu ya, teman. Dan gue teringat di sini bahwa hutang AS itu ya yang akan kayaknya itu kalau nggak salah ya dicanangkan di tahun 2025. Apakah nanti AS bisa membayar hutangnya itu loh ya, teman? Kalau nggak bisa ya udah, ini benar-benar kehancuran ekonomi AS sudah di depan mata, meskipun secara inflasi untuk saat ini udah bisa dikendalikan gitu, teman ya. Ya makanya nggak salah si Robert Kiyosaki itu mendesak para investor untuk membeli Bitcoin. Intinya seperti itu ya, teman. Oke. Jadi mungkin itu aja ya untuk sentimennya. Jadi kita langsung aja melihat pasar market dari kripto saat ini sedang merah ya. Kita langsung aja untuk melihat market Bitcoin gitu, teman. Ntar ya, gue mau rekan dulu anjir. Dan di live streaming gue sebelumnya ya, itu udah gue ini ya, teman, untuk market Bitcoin ya. Bahwa market Bitcoin ku ada kecenderungan dia akan mengalami penurunan ya. Jadi semalam gue udah menganalisa ya market dari Bitcoin ini, bahwa Bitcoin saat ini akan cenderung akan mengalami penurunan ya, teman. Hari ini di time frame 1W ya, kita ke time frame 1D. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, ini adalah analisa gue di video gue semalam. Kenapa kok semalam lu nganalisa BTC akan turun, Bang? Padahal kemarin kan masih di level 43-an ya, 43 untuk Bitcoin. Ya karena gue lihat dari segi volume transaksinya cuy. Volume transaksinya untuk Bitcoin tuh cenderung turun ya semalam itu. Dan bahkan saat ini juga cenderung turun ya. Jadi ini untuk volume transaksinya itu nggak nge-support banget bahwa Bitcoin itu akan mengalami kenaikan. Dan terlebih lagi untuk MACD-nya ya, MACD-nya ini benar-benar secara tren MACD-nya ini alami turun gitu, teman ya. Jadi gue rasa ini akan gini. Nah, mungkin dari sini dia akan mantul. Jadi bisa gue pastiin semalam itu gue analisa itu dia akan untuk Bitcoin ya, ini akan mengalami penurunan cuy.
Dan ini sebenarnya polanya udah kebentuk di sebelum-sebelumnya seperti di sini ya. Dan udah kebentuk juga di sini. Nah ya. Jadi gue rasa ini akan ada penurunan sekali lagi ya untuk Bitcoin ya. Ketika dia udah menyentuh harga dasar seperti ini, gue rasa itu akan dipertahankan area tersebut ya. Ini kalau dari segi RSI ya teman. Kalau dari segi RSI yang bisa gue lihat saat ini. Oke. Kalau gue lihat dari segi RSI seperti ini. Jadi gue rasa dia akan ada penurunan sekali lagi untuk Bitcoin gitu teman ya. Karena ini belum mencapai dasar banget ya dari RSI. Oke, kita akan lanjut dari segi MACD. Nah ini MACD-nya ini memungkinkan ini gue rasa dia akan turun gini ya. Dia akan mau mulai bersilangan. Gue rasa ini akan mengalami penurunan. Dan ini sebenarnya analisa ini udah gue sampaikan di video live streaming gue ya, di Get Live kemarin gitu temen. Memang nggak gue tautin langsung sih dengan dengan YouTube ya. Oke ya. Nah, saat ini untuk penurunannya lu targetin sampai mana sih Bang untuk penurunan? Ya gue rasa mungkin kalau ini nanti terus berlanjut ya penurunannya ya. Gue rasa nggak menutup kemungkinan BTC itu masih ada kemungkinan dia bisa turun di area sekitar 41 ya. 41 sampai 40. Jadi area yang udah gue garis gue kotakin kuning ini adalah area krusial ya. Gue udah bilang berkali-kali ini adalah area krusial, dimana ketika Bitcoin bisa mampu nge-breakdown area 42 atau 43 dan bisa mempertahankan area ini, gue rasa dia akan terus lanjut naik gitu teman. Tapi nyatanya dia mampu nge-breakdown area 42 ya, tapi dia nggak bisa mempertahankan area 43. Alhasil dia turun lagi cuy. Nah ketika dia bisa nge-breakdown area sekitar 40.000, gue rasa penurunan lebih lanjut tuh pasti akan datang gitu teman ya. Ini memang kemarin udah nge-breakdown ya sampai dia turun di 38 38.800 ya kemarin. Dan gue rasa ini Bitcoin akan ramai banget ya itu ya. Gue rasa ini Bitcoin teman ya, ini akan mengalami penurunan lebih lanjut lagi. Itu kalau gue rasa sih. Apalagi saat ini mendekati halving ya cuy. Biasanya seperti itu. Oke. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di updatean news seputar Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat. Dan tetap sebelum gue akhir video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, karena asli subscribe itu gratis teman. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.